Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya. Untuk pelajaran teknik pemesinan gerinda, kita masih membahas tentang surface grinding mesin, dan pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas yang agak spesial, yaitu adalah coolant atau cairan pendingin. Coolant atau cairan pendingin biasa digunakan pada proses pemesinan, ya. Ada 4 jenis utama kategori. Ada beberapa kategori tentang cairan pendinginnya, yaitu yang pertama itu ada yang disebut dengan strike oil atau minyak murni, ada juga yang soluble oil, ada semi synthetic fluid, dan ada synthetic fluid atau cairan sintetis. Kenapa cairan pendingin itu penting? Karena proses pemesinan kita ketahui bahwa bekerja dengan mesin perkakas, kadang-kadang ditemukan material-material yang baja cukup keras. Untuk meningkatkan kualitas hasil machining, fungsi cairan pendingin itu sangat dominan dan sangat penting. Di samping untuk meningkatkan hasil machining, cairan pendingin juga berfungsi atau mempunyai peran untuk mengawetkan alat potong atau toolnya. Yang berikutnya adalah cara pemberian cairan pendingin pada mesin itu bermacam-macam. Ada yang cara pertama itu secara manual. Mohon maaf itu untuk yang cara manual, ilustrasi gambarnya tidak ditampilkan. Tapi saya yakin cara manual bisa dipahamin ya. Karena di cara manual saja gitu ya. Cara manual itu menggunakan tangan kita tentunya. Dan kita kadang-kadang bisa melihat proses pemberian cairan pendingin pada proses machining itu di bengkel-bengkel itu ada yang menggunakan botol bekas diisi coolant, kemudian diberikan ke benda kerja yang sedang dikerjakan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cara disiramkan ke benda kerja atau istilahnya fluid application of fluid. Ya, fluid ya, disiramkan. Dia disiramkan. Bedanya apa dengan yang disemprotkan dan dikabutkan? Hampir sama sebenarnya, cuman kalau disiramkan itu tentunya tekanannya itu tidak terlalu besar ya, disiram saja ya. Cuman nyiramnya tidak menggunakan tangan tapi menggunakan fasilitas mesin atau pompa coolant tentunya di pemesinan. Ini yang ketiga adalah disemprotkan atau jet application of fluid ya, disemprotkan mancar lebih kencang lagi. Ya, contohnya ada gambar yang tengah itu namanya contoh pemberian cairan pendingin atau coolant dengan cara disemprotkan. Kemudian yang berikutnya adalah cara pemberian coolant dengan cara dikabutkan atau mist application of fluid. Tekannya lebih tinggi lagi, mancar seperti sampai kabut. Nah, sehingga bekas-bekas sayatan baja pada prosesnya itu bisa larut langsung dan hasilnya lebih bagus nantinya. Nanti akan kita sampaikan juga apa manfaat penggunaan coolant secara khusus, nanti secara detail akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, pengaruh cairan pendingin pada pemesinan. Yang pertama, ada dua ya, fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utamanya melumasi proses pemotongan ya, khususnya pada kecepatan potong yang rendah. Kemudian yang kedua, mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong yang tinggi. Kemudian membuang bram atau sisa-sisa sayatan dari proses machining dari daerah pemotongan sehingga tidak tersayat oleh pisau lagi. Kemudian yang kedua, fungsi cairan pendingin yang lainnya adalah melindungi permukaan yang disayat dari korosi. Kenapa bisa melindungi dari korosi atau karat? Karena cairan pendingin itu adalah mengandung oli nabati. Tadi disebutkan di depan bahwa jenis-jenisnya itu terbuat dari minyak nabati, sehingga bisa melindungi permukaan benda kerja yang diproses dengan mesin itu dari proses korosi. Kemudian yang kedua, memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Jadi kalau kita kerja dengan mesin perkakas, mesin gerinda pakai pendingin, selesai bekerja, benda kerja yang hasil kita kerjakan langsung bisa kita ambil, tidak harus nunggu dingin lagi. Karena kalau tidak menggunakan coolant,
maka benda kerja yang kita kerjakan itu nanti karena gesekan antara alat potong, mau batu gerinda, mau pisau potong yang terbuat dari baja dengan logam lain itu menimbulkan efek panas yang cukup tinggi. Sehingga dengan bulan nanti proses machining selesai, benda kerja bisa langsung diambil, tidak harus menunggu dingin. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada kriteria pemilihan cairan pendingin. Apa yang menjadi pertimbangannya kalau kita mau memilih cairan pendingin? Yang pertama tentunya kemampuan pengantar panasnya harus baik, ya. Heat transfer performanya harus bagus. Kemudian yang kedua, kemampuan pelumasannya atau lubrication performanya juga harus bagus. Yang ketiga, pembuangan bramnya juga harus bagus. Kemudian keempat, pembentukan kabut cairannya atau kabut fluidanya itu juga harus bagus. Kemudian kemampuan cairan membawa bram, melarutkan sisa-sisa sayatan logam itu juga harus bagus. Fluid carry off in chip harus bagus. Kemudian pencegahan korosinya juga harus ada dampak atau ada efek anti karat dari cairan pendingin tersebut. Kemudian stabilitas cairannya juga harus bagus. Harganya harus murah, diupayakan. Kemudian keamanan terhadap lingkungan, karena memang cairan pendingin itu terbuat dari minyak nabati. Ini juga diperhatikan nantinya, tidak boleh membuang cairan pendingin itu sembarangan, karena nanti kalau dibuang sembarangan akan mencemarin tanah atau air, ya, karena mengandung mungkin logam-logam berat. Kemudian keamanan terhadap kesehatan juga harus diperhatikan. Health hazard performanya harus juga diperhatikan. Nah, itu mungkin pertimbangannya. Kemudian ini ada beberapa rekomendasi, ini hanya sebagian saja. Ada tabel pemilihan pendingin, ya. Ini kolom pertama adalah materialnya, jenis materialnya. Di situ tertulis steel alloy, kemudian steel forging, low carbon, tool steel dan sebagainya. Sedangkan kolom ke kanannya itu adalah proses machiningnya. Cara membuatnya bagaimana? Kita contohkan misalnya kita mengerjakan low carbon, ya, atau baja karbon rendah. Diproses dengan drilling misalnya, maka disarankan menggunakan cairan pendingin. Di situ tertera pada tabel adalah soluble oil, ya. Atau mungkin misalnya kita mengerjakan material dari baja karbon rendah dikerjakan dengan mesin turning, ya. Turning itu bubut, berarti direkomendasikan menggunakan pendinginnya adalah soluble oil, atau dikenal di pasaran dengan merek Dromus itu, ya. Dan kita harus tahu bahwa perbandingan oli pendingin dengan air, karena nanti yang ada di pasaran itu oli pendingin itu, ya, bisa dibeli di pasaran nantinya, namanya oli pendingin atau coolant. Itu mereknya ada yang Dromus dan lain-lain. Nanti itu sebelum digunakan dicampur dengan air biasa. Nah, perbandingan yang ideal antara oli pendingin dan air adalah 1:20. Artinya apa? 1 bagian oli pendingin ditambah dengan 20 liter air. Kemudian bagaimana merawatnya? Yang pertama, perawatan cairan pendingin meliputi pemeriksaan konsentrasi dari emulsinya, ya. Ini menggunakan apa? Menggunakan refraktometer, ya. Konsentrasi dari emulsi soluble oilnya, diperiksa konsentratnya atau kekentalannya menggunakan refraktometer. Kemudian periksa pH-nya. pH itu adalah derajat keasaman sebuah cairan atau larutan, ya. Kemudian kuantitas dari minyak yang tercampur. Kadang-kadang oli pendingin itu bercampur dengan minyak-minyak lain, dengan oli hidrolik misalnya, dengan oli pelumas dan sebagainya, atau dengan bram-bram atau sayatan dari logam-logam yang dikerjakan dengan mesin. Itu harus diperiksa kuantitas atau jumlahnya. Kalau misalnya berkurang dan kondisinya masih bagus, bisa ditambah. Tapi kalau misalnya sudah berkurang dan kualitasnya tidak bagus, itu harus dikuras dan diganti, ya. Kuantitas atau dari partikelnya, ya, seperti itu. Karena kalau diganti nanti, karena terbuat dari minyak nabati nanti, itu lama-lama akan tumbuh bakteri di cairan pendingin itu dan akan bau, ya, akan bau. Jadi jangan sampai nunggu nanti cairan pendingin yang dan mesin itu bau. Sering diperiksa di setiap
paling tidak seminggu sekali lah diperiksa cairan pendinginnya, bagaimana konsentrasinya, bagaimana derajat keasamannya, bagaimana kuantitas dan kualitasnya itu diperiksa. Ya, mungkin itu untuk pertemuan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.